Inna taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah tarawih Quran yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis tadabbur Quran. Semoga momentum ini menjadi sarana jembatan untuk meraih rahmat, ampunan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada umatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal ini kita berusaha untuk minimal mempertahankan amal-amal saleh kita, amal-amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Bahkan para ulama salafus shalihin, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, justru sikap mereka setelah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan itu, mereka khawatir jangan-jangan amal ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka sikap yang pertama kali mereka lakukan adalah berdoa. Pendiri lain itu kita ketika bertemu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saking khawatirnya jangan-jangan amal yang kita lakukan ini belum sempurna, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun, disebutkan bahwa innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi tanda-tanda orang yang ikhlas itu adalah mereka yang merasa takut pada Rabb mereka. Salah satunya adalah ketika mereka melakukan amal kebaikan, mereka merasa wajilatun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi mereka merasa bergetar, bergejolak hatinya, khawatir amal mereka tidak diterima. Karena apa? Karena mereka akan pulang ke Rabb mereka. Mereka akan pulang ke Tuhan mereka. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menelaah tentang mengingat kenikmatan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka Quran surat At-Takatsur. Surat yang 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur.
الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bermegang telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar neraka jahim. Kamu akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang megah di dunia itu. Jadi surat ini sangat familiar tentang bagaimana Allah memberikan warning, pengingat kepada kita suatu saat nanti kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar ketika kita duduk di bangku sekolah. Jika kita berada di ruang ujian, maka pengawas bilang, siapa yang sudah selesai, silakan untuk pulang. Maksudnya selesai apa? Selesai mengerjakan soal ujian. Sederhana ungkapan seperti itu, namun sebenarnya kita hidup di dunia pun sama berada di ruang ujian. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, bukan karena mereka itu amalnya buruk, atau misalnya mereka lebih baik dari kita atau lebih buruk dari kita, tapi ujiannya sudah selesai, soalnya sudah beres. Begitupun kita nih yang masih hidup, bukan berarti lebih baik dari mereka, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban-jawaban, mengerjakan soal-soal. Ini orang berdiuji itu, tong nyebatkan diuji wae, berarti masih hidup. Kalau sudah selesai ujiannya, maka nanti kita akan dibilang, silakan yang sudah menyelesaikan ujiannya silakan untuk pulang. Oleh karena itu Allah menitipkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang suatu saat nanti summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang sudah Allah titipkan itu bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, justru itu merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Ada